lubang kecil, ingin lihat ke dalam rumah. Tanpa diduga, gadis di rumah memasukkan pensil ke lubang itu, membuat mata salah satu tim tertusuk, berteriak tergeletak di tanah. Dengan adanya pelajaran sebelumnya, tim mengeluarkan kamera kecil, lalu mengamati dengan cermat, tapi tidak ada siapapun di dalam rumah. Jadi mereka memutuskan untuk menerobos pintu, dan melihat seorang wanita duduk di sana. Anggota tim segera melapor kepada kapten, tapi kapten yang melihat di layar pengawas, dia tidak melihat siapapun di sofa itu. Gadis itu sedikit marah. Mereka tanpa persetujuannya, baru saja membuat lubang di depan rumahnya, dan sekarang mereka tiba-tiba masuk, bahkan tidak melepaskan sepatu. Gadis itu berteriak, bersiap akan mereka. Dia langsung menghampiri tim, dan memukul mereka. Ketika kapten melihat ke layar, adegan itu berbeda. Melihat itu semua orang tampak bingung. Lalu gadis itu tiba-tiba menghilang. Ini membuat tim ketakutan. Mereka terus menembak ke dinding. Kemudian mereka baru sadar, dan bergegas akan melarikan diri. Ternyata gadis itu dengan tatapan dingin menunggu di luar. Tim menembak. Peluru itu tidak mengenai si gadis, malah mengenai tiang listrik di belakang. Seketika peluru memantul, dan mengenai seorang pria. Akhirnya gadis hantu ini. Berita utama, menggemparkan negara. Hal ini menarik perhatian pimpinan atasan polisi. Dia segera bertanya pada bawahannya, untuk mencari solusinya. Seseorang menyebutkan, mereka bisa mencari dukun hantu. Dukun apaan? Kita ini percaya pada sains. Di hari berikutnya, dukun lokal terkuat menempelkan jima di depan pintu gadis itu, lalu meminta muridnya untuk masuk menjadi umpannya. Ketika dia melihat gadis itu sedang tidur, dukun itu baru masuk ke dalam, kemudian menggunakan detektor dan menemukannya di kamar mandi. Tubuh gadis itu, mereka membungkus jenazah gadis itu dan bersiap membakarnya. Tak disangka mumi itu tiba-tiba bangkit. Kedua guru dan murid itu langsung tercengang. Apakah ada yang salah dengan cara bungkus mereka? Tiba-tiba dari belakang muncul suara gadis itu, tapi mereka terlambat untuk kabur. Mereka melihat gadis itu marah, lalu memukul piano, panci dan wajan di rumah. Tiba-tiba terbang dan menyerang mereka. Akhirnya mereka dibawa ke rumah sakit. Ternyata Yura tidak berniat membunuh mereka. Dia hanya tidak ingin meninggalkan rumah itu. Itu karena pacarnya berkata ingin melamarnya. Tapi Yura telah menunggu selama 6 bulan. Dan sampai saat ini pacarnya belum datang. Tapi dia akan terus menunggunya, karena Yura percaya pacarnya bukan seorang penipu. Dia adalah tetangga terkuat, Bibi yang tidak tahu apapun, bahkan membujuknya pindah. Yura menolaknya, lalu menutup pintunya dengan keras, membuat si Bibi terjatuh ke tanah. Dia sangat kesal, lalu bangkit dan membuka pintu. Tapi melihat gadis itu berdiri di kamar mandi, membelakanginya. Bibi baru ingin berbicara, namun Yura berbalik, memperlihatkan matanya yang sangat menakutkan. Seketika Bibi berteriak keras dan berlari keluar, tapi Yura berdiri di luar pintu, menunggunya. Bibi segera menutup pintu, namun Yura ternyata muncul di belakangnya lagi, membuat Bibi sambil berteriak keras, sambil melarikan diri dengan cepat keluar dari perumahan itu. Tidak ada gunanya membawa petugas datang. Yura langsung mendorong petugas dengan tangan karetnya. Bibi melihat itu dan langsung pingsan, sedangkan petugas melarikan diri. Yura tahu Bibi hanya pura-pura pingsan. Dia meminta Bibi jangan lagi mengganggunya. Ini seperti rumah berhantu. Ada seorang pria bertekad untuk pindah. Pemilik bar memberitahunya, ruang 402 ada hantunya. Tapi Li Jun tidak percaya, karena disitulah pacarnya tinggal. Tapi dia baru saja memasuki ruangan. Dia telah ditampar Yura, kemudian memukulnya lagi. Dia juga bertanya pada Li Jun, selama ini mengapa dia tidak mencarinya. Ternyata saat itu Li Jun
datang melamar Yura. Tapi Yura sama sekali tidak membukakan pintu. Bahkan dia terus menghubunginya, namun tidak tersambung. Akhirnya dia mendengar dari temannya kalau Yura ada pacar baru. Lee Jun merasa putus asa, mengambil cincin itu, memasukkan di kantong pintu depan rumahnya. Lalu dia pergi ke Amerika. 6 bulan kemudian dia baru tahu, ternyata temannya salah. Untungnya Lee Jun tidak dipukul sampai geger otak. Akhirnya kesalahpahaman mereka terselesaikan. Bos bar melihat wajah Lee Jun yang penuh luka, langsung menghiburnya. Dia bahkan terus berkata Yura adalah hantu. Bahkan berita dan koran telah memberitakannya. Tapi Lee Jun tidak melihatnya. Apa yang berbeda dengan Yura? Sampai Yura memperlihatkan wajah hantunya, Lee Jun tiba-tiba terbangun. Ternyata itu hanya mimpi. Tapo polisi menemukan laporan hotel seorang tamu yang membawa koper, meninggalkannya di dalam kamar. Di dalam koper itu, polisi menemukan paspor Lee Jun. Setelah diperiksa, ternyata Lee Jun 7 hari yang lalu telah meninggal karena kecelakaan. Lee Jun tersenyum dan keluar, berkata dia akan segera kembali. Tapi tiba-tiba, gadis itu menangis karena dia tahu dia telah meninggal. Saat itu seorang pria masuk ke rumah Yura. Dia ingin melecehkannya, tapi Yura terus memberontak. Akhirnya pria itu mati terjatuh ke lantai bawah. Namun ketika keduanya saling mendorong, leher Yura tertusuk sebuah pisau. Dia akhirnya meninggal di dalam kamar mandi. Yura telah menderita selama 6 bulan. Di akhir pertemuannya, saat itu juga dukun dan muridnya datang. Mereka masuk ke rumah, ingin menghancurkan roh Yura. Mereka langsung menyerang Yura, kombinasikan kacang dan darah ayam, melemparnya ke Yura. Seketika Yura terluka, dia tidak bisa bergerak. Dia menangis kesakitan. Namun tidak disangka, Lee Jun muncul dengan menembus tembok. Dia memapahnya. Ternyata Lee Jun juga telah meninggal. Melihat Yura terluka, Lee Jun sangat marah. Segera masuk ke tubuh muridnya, langsung menyerang dukun itu. Tiba-tiba utusan dewa muncul. Ternyata batas waktu Yura telah tiba. Lee Jun tidak peduli. Dia terus memeluk Yura. Dia memohon pada utusan itu, walaupun mereka telah mati, mereka ingin tetap bersama. Kesi Ze Kesuo, dia tidak ingin melepaskan Yura. Sebentar lagi roh Yura akan hilang. Ini membuat dukun dan utusan dewa merasa terharu. Ternyata dia pergi jauh untuk mempelajari Taoisme. Ada cara agar mereka bisa bersama. Mereka akhirnya didandani, saling menukar cincin. Di tengah doa dan ucapan selamat semua orang, mereka telah menjadi suami istri. Atas komando dukun, tirai ditarik, lalu dukun membacakan mantra yang tidak bisa dimengerti orang lain. Tepat ketika tirai dibuka kembali, boneka yang tadinya jauh tiba-tiba saling berpelukan. Saat itu juga ada cahaya di langit yang terbang menjauh. Ini adalah gambar akhir dari sebuah cinta abadi.